Kali ini saya mendatangi sebuah rumah produksi bakpia di Salatiga, Jawa Tengah. Tempat pembuatan bakpia di desa Tingkir Lor, kecamatan Tingkir ini sudah buka sejak 1980. Setiap hari belasan pekerja di sini memproduksi bakpia. Lukman Nur Arif merupakan generasi ketiga setelah kakek neneknya memproduksi bakpia di Yogyakarta. Perjalanan rumah produksi bakpia di kota Salatiga bermula dari tingginya permintaan bakpia di kota ini. Ya. Jadi ada dua bakpia di sini. Ada dua bakpia. Bakpia basah. Bakpia basah. Sama? Dan bakpia patok. Oh, bakpia Ya. patok. Berlapis-lapis. Oh iya, ini semuanya di sini ya. Ya. Ini sampai open. Terus ini yang proses produksi. Isian. Salah satu bahan penting dalam pembuatan bakpia adalah kacang hijau. Yang digunakan adalah kacang hijau kupas. Bentuknya seperti ini. Kuning sudah tidak hijau lagi. Kacang hijau dicuci sampai bersih kemudian direndam selama 1 malam. Sebelum dikukus, kacang hijau kembali dicuci sampai benar-benar bersih. Selain agar rasanya enak, juga agar tahan lama. Ini beratnya berapa sih? Aduh. Sekali masak 25 kilo. Memasak kacang hijau sampai matang membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 1,5 jam. Karena jumlah yang dimasak ini banyak. Dalam sehari, proses memasak kacang hijau untuk isian bisa dilakukan beberapa kali. Setelah matang, selanjutnya kacang hijau diangkat seperti ini. Hati-hati ya, panas. Kacang hijau yang sudah matang dan sudah diangkat lalu digiling. Proses penggilingan juga sudah menggunakan mesin, sehingga cukup mudah, tinggal pencet mesin jalan. Kacang hijau dimasukkan dan sudah jadi halus. Wah, cepat kan? Setelah seluruh kacang hijau digiling, tahap selanjutnya adalah menyangrai. Proses ini tujuannya untuk menghilangkan kadar air di dalam kacang hijau yang sudah halus. Menyangrai kacang hijau membutuhkan tenaga yang cukup besar, karena selain jumlah yang disangrai cukup banyak, alat yang digunakan untuk menyangrai juga lumayan berat. Setelah disangrai selama kurang lebih 30 menit sampai maksimal 1 jam, kacang hijau ditampung di dalam wadah untuk didinginkan dan siap diolah menjadi bakpia. Tahap selanjutnya tinggal menyiapkan kulit bakpia. Untuk membuat kulit bakpia, bahan utama yang dibutuhkan adalah tepung terigu. Di rumah produksi bakpia ini, satu kali membuat adonan digunakan 12,5 kg tepung terigu. Minyak gorengnya berapa? 3. 1. Coba sini. 2. Nah, udah. 3 ini. 1, 2, 3. Udah. Mentega. Mentega. Oh, nggak pakai. Nah, bedanya kalau yang basah nggak pakai, kalau yang kering pakai mentega. Terus telur. Nggak pakai telur. Oh, nggak pakai telur juga. Nah, itu bedanya lagi. Ternyata bedanya ada 3. Kasih air. Berapa banyak? 3 kayu. Hah? 3 kayu. 3 kayung. 1, 2, 3. Adonan yang sudah mengembang kemudian dipotong-potong memanjang seperti ini. Tujuannya agar mudah dimasukkan ke mesin pencetak seperti ini. Semua bulatan bakpia yang sudah jadi ditampung di wadah atau loyang untuk dimasukkan ke oven. Sebelum dimasukkan ke oven, bulatan bakpia ini didiamkan lagi agar mengembang menjadi lebih besar. Sekitar 15 menit lagi. Selanjutnya adalah proses memasak atau oven. Sambil menunggu bakpia mengembang, saya penasaran dengan proses pembuatan bakpia patuk. Perbedaan bakpia basah dan bakpia patuk ini terletak pada kulit dan proses pembuatannya. Bakpia patuk kulitnya tidak menggunakan pengembang, melainkan mentega dan telur. Bakpia patuk juga dibuat dengan tangan satu persatu. Secara tampilan, bakpia basah dan bakpia patuk ini berbeda. Bakpia basah mengembang, sementara bakpia patuk tidak mengembang. Keduanya sama-sama dipanggang dalam oven. Bedanya, durasi memanggang bakpia basah lebih cepat. Agar tidak gosong, bakpia yang dimasukkan ke dalam oven harus dicek setiap 5 menit sekali dan harus dibolak-balik agar matangnya merata. Sementara untuk bakpia kering atau patuk, proses membaliknya harus satu persatu seperti ini. Jika menggunakan teknik seperti bakpia basah, maka akan hancur atau ambyar. Tidak hanya itu, proses memanggang bakpia patuk juga butuh waktu lebih lama.
Bakpia Lurah Salatiga ini setiap hari dikirim ke toko-toko langganan. Tetapi penjualan terbanyak adalah melalui pedagang asongan. Sedikitnya ada 18 pedagang asongan yang setiap hari memasarkan bakpia di pintu keluar jalan tol Salatiga dan di terminal bis. Ini di sini ada sekitar 18 orang yang jualan. Ini bakpia seperti ini. Mereka jualan khusus di bus-bus yang keluar di exit tol Salatiga. Dan satu bungkus ini dijual 10.000. Mereka per hari bisa dapat sampai 100 bungkus. Coba kalau untungnya 5.000 berapa, lumayan kan. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Salatiga, Jawa Tengah.